Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kita memiliki Alkitab yang adalah firman Allah. Saudara, pada zaman dahulu pernah ada orang berkata bahwa Alkitab itu akan usang dan tidak lagi akan dibaca oleh manusia dan terpinggirkan. Dan saudara, ajaibnya dari tempat di mana dia berbicara, dari situlah Alkitab dicetak dan Alkitab disebarkan ke seluruh muka bumi. Dan sampai sekarang, orang yang berkata telah tiada, namun Alkitab dia tetap ada, bahkan semakin banyak diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa suku dan bahasa subsuku. Saudara-saudara, itu bukan karena kebiasaan manusia. Itu karena Tuhan memelihara firman-Nya sampai Kristus datang kembali. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, ada kalanya orang-orang yang bergaul dengan orang-orang yang punya ilmu pengetahuan atau orang-orang yang bergelut di dalam sains. Saudara berpikir bahwa segala sesuatu yang terkait dengan hal-hal yang religius atau rohani sangat erat hubungannya dengan hal-hal yang tidak memiliki bukti. Sebagaimana yang selalu dikejar oleh para saintis, bukan? Saudara, bagaimana dengan kekristenan? Apakah betul kekristenan hanya berbicara iman, tetapi tidak berbicara fakta? Apa betul kekristenan hanya berbicara Tuhan tanpa bicara historisitas? Pertanyaan sangat mendasar adalah, apakah kekuatan pengajaran iman tanpa kebenaran historis yang tercatat di dalam kitab sucinya? Bukankah pengajaran imannya menjadi goyah ketika historisitasnya diragukan? Bagaimana dengan kekristenan? Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 1 ayat 1-4. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab adalah firman Allah. Maksudnya adalah Alkitab yang dituliskan ini itu adalah merupakan karya Roh Kudus, yaitu Roh Kudus menginspirasi orang-orang yang dipilihnya untuk menuliskan akan kitab suci. Saudara, menginspirasikan yang dimaksudkan adalah menggerakkan dan memimpin para penulis untuk menuliskan kitab suci. Dan bagaimana mereka menulis? Mereka menulis sesuai keunikan mereka masing-masing. Namun ketika mereka menulis, mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Disitulah saudara-saudara kita memahami Alkitab adalah firman Allah. Saudara, Lukas adalah seorang tabib. Saudara, seorang tabib adalah seorang yang sangat mementingkan bagaimana mereka menyelidiki segala sesuatu, khususnya terkait dengan obat-obatan, untuk mencari kebenarannya sehingga dia bisa mengobati orang. Dan Lukas adalah rekan sepelayanan dengan Rasul Paulus. Kemanapun Rasul Paulus pergi, di situ Lukas bersama-sama dengan dia, termasuk ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Lukas berulang-ulang kali mendengar
akan pemberitaan kabar baik, berita Injil dari para rasul. Saudara yang kasih dalam Tuhan, disitulah saudara-saudara yang menggerakkan Lukas untuk melihat kebenaran Injil itu. Dan akhirnya dia digerakin Roh Kudus untuk menuliskan Injil Lukas. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Saudara, yang pertama, saudara, pesan firman Tuhan hari ini adalah berita tentang Yesus Kristus dapat dipercaya. Saudara, firman Tuhan berkata, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Saudara, peristiwa tentang Yesus Kristus adalah peristiwa yang besar. Peristiwa yang menggemparkan. Tidak heran, saudara, karena Yesus Kristus pada zaman itu adalah seorang yang sangat populer dan sangat berpengaruh. Kalau saudara mau tahu seberapa pengaruhnya dia, saudara bayangkan, ada 5.000 laki-laki yang mengikuti dia. Belum terhitung ibu-ibu dan anak-anak. Saudara jangan membayangkan kota pada zaman dahulu seperti kota metropolitan hari ini yang sangat besar wilayahnya. Kota pada zaman dulu kota yang tidak besar. Dan saudara bisa bayangkan, ketika ada 5.000 orang laki-laki mengikuti seseorang. Artinya apa, saudara? Itu menjadi berita yang luar biasa, mencakup banyak orang. Sehingga saudara tidak heran, itu sampai ke Yerusalem. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, Lukas berkata banyak orang berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi. Saudara, kemungkinan peristiwa yang sangat besar itu adalah peristiwa kayu salib Yesus Kristus. Yang mereka coba susun, mereka coba tulis, memberitakannya. Dan saudara-saudara, jangan lupa pada zaman itu, masih banyak orang-orang yang masih hidup yang menyaksikan akan peristiwa yang maha penting, yaitu penyaliban Yesus Kristus. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, Lukas memberitahukan kepada kita bahwa banyak orang mendengar bukan dari orang keberapa, tapi langsung dari saksi mata itu. Maka dikatakan seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam pembuktian historis, maka yang paling menentukan adalah saksi mata. Saudara, saksi mata adalah seorang yang bukan mendengar dari orang lain, tetapi dia sendiri mengalaminya. Dia melihat dengan mata kepala sendiri. Saudara, inilah saudara-saudara, mengapa berita tentang Yesus Kristus dapat dipercaya. Karena dari semula yang menyampaikan berita itu adalah saksi mata. Orang-orang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Seperti Rasul Yohanes, seperti Rasul Petrus, seperti Yakobus. Saudara-saudara, mereka itu adalah saksi mata. Dan saudara, Lukas memberitahukan, banyak orang mencoba menceritakan kisah dan menuliskannya. Dari mana, saudara? Yaitu dari saksi mata. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berita tentang Yesus Kristus adalah berita tentang iman yang menyelamatkan. Yaitu ketika kita percaya kepada Dia, kita diselamatkan. Namun berita tentang Yesus Kristus berdasarkan bukti historis yang sesungguhnya. Sehingga siapakah Yesus? Apa yang terjadi dengan Yesus? Dan apa yang dikerjakan oleh Yesus? Itu ada di dalam kesejarahan. Saudara, kita bersyukur. Kita bukan percaya kepada sesuatu yang sifatnya
angan-angan, atau sifatnya ide manusia, atau sifatnya sesuatu yang telah dibesar-besarkan oleh manusia. Namun, kita percaya kepada Yesus Kristus yang sesungguhnya, yang diberitakan oleh saksi mata pada mulanya. Saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, disitulah saudara-saudara, kita mengalami keselamatan dan hidup yang berkelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kitab suci mengajarkan iman dan ditulis berdasarkan kebenaran historis. Saudara, Alkitab berkata, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Saudara, Lukas bukanlah seorang yang gampang-gampang saja menerima apa-apa yang dia dengar. Lukas mengatakan bahwa dia menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Saudara, itulah bukan yang menjadi semangat seorang saintis, yaitu menyelidiki segala peristiwa dengan seksama dari asal mulanya. Dan saudara, ketika Lukas menyelidiki semuanya itu, maka dia berkata, apa yang dia dengar itu benar. Maka dia tergerak memutuskan untuk menuliskannya dan membukukannya. Dan itulah Injil Lukas. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada berapa banyak orang di dunia ini yang tidak percaya dan menganggap Alkitab tidak mempunyai bukti-bukti yang benar. Tetapi saudara, berapa banyak di antara mereka yang telah menyelidiki dengan seksama. Saudara, begitu banyak orang yang menolak Yesus Kristus karena mereka tidak berjumpa langsung dengan kitab suci Alkitab. Mereka hanya mendengar apa kata orang. Saudara, berapa banyak orang di muka bumi ini mencoba menyelidiki kitab suci Alkitab dengan sungguh-sungguh, secara historis, secara arkeologis. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika seorang merindukan kebenaran, maka dia akan berjumpa dengan kebenaran. Namun jika seorang memang dia tidak merindukan kebenaran, dia hanya senang mendengar dan mendengar tanpa dia sendiri punya kerinduan mengenal kebenaran, dia tidak berjumpa dengan kebenaran. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada begitu banyak orang yang awalnya tidak percaya kepada Alkitab, dan mereka mencoba menyelidiki karena mereka ingin menggugat Alkitab. Namun saudara, ketika mereka menyelidiki dengan baik-baik, mereka mau tidak mau, mereka harus berkata, mereka percaya kepada Yesus Kristus. Karena memang saudara, Alkitab berpuluh tahun, beratus tahun telah diuji. Karena Alkitab diterjemahkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Allah adalah kebenaran. Dan sangat terbukti ketika Yesus datang ke dalam dunia ini. Karena di dalam dirinya, saudara, telah menggenapi sekian banyak nubuat. Oleh karena itu, saudara, mari kita mencintai firman Allah. Yaitu dengan membacanya, merenungkannya, dan semakin kita membaca dan merenungkannya, kita berjumpa dengan kebenaran Allah. Itulah yang membuat hati kita bersuka cita. Disitulah kita punya pengharapan dalam hidup ini. Kita bisa mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Engkau memetraikan firman-Mu dalam hati kami. Sehingga iman kami bukan berdasarkan sugesti, tetapi iman kami berlandaskan firman Tuhan yang adalah kebenaran. Terima kasih, melalui firman Tuhan hari ini kami diteguhkan bahwa kitab suci ditulis
bukan dengan sembarangan, namun ditulis dengan sungguh-sungguh, dengan penyelidikan yang baik, dan dipimpin oleh Roh Tuhan. Sehingga dengan demikian, kami boleh membaca firman Allah sampai hari ini. Dan begitu banyak Alkitab telah tersebar ke berbagai tempat. Dan kami percaya Tuhan bekerja melalui Roh Kudus, memenangkan orang-orang yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.